Oke, baik. Apakah semua sudah masuk di room? Nah, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Lengkap, Mbak. Oh, oke, baik. Terima kasih. Segera kita mulai, nggih. Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, baik. Pada kesempatan siang hari ini ya, kita setelah kemarin ya kita bertemu untuk coaching agenda 1, 2, 3. Kemudian untuk siang hari ini ya adalah pembimbingan ya di awal pembimbingan seperti yang sudah saya sampaikan ya di awal. eh, Nanti untuk teknisnya ya, jadi di pembimbingan siang hari ini nanti Bapak Ibu hanya menyampaikan saja ya untuk core isu dan alternatif penyelesaian ya yang nanti eh, menjadi konsep judul rancangan aktualisasi. Nggih. Oke, baik. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya siang ini sehat semuanya? Tadi baru selesai pembelajaran jam berapa ini tadi, Bapak Ibu, teman-teman semuanya? Jam 1, jam 12 tadi. Lalu cek hari ini masih ada pembelajaran untuk agenda 3 Ada aku. atau Ada jam sekitar jam 10 lebih setengah 10. sudah selesai ya. Oke, baik Bapak Ibu ya. Mungkin di pembimbingan kali ini ya tidak tidak begitu lama ya. Jadi Bapak Ibu juga nanti apa namanya menyampaikan saja untuk core issue dan penyelesaiannya. Nah, kemudian Bapak Ibu ini sampai hari ini untuk surat penunjukan mentor apakah sudah sampai di tempat tugas Belum, masing-masing? Ibu. Belum, Bu. Belum. Oh, Belum. belum Belum. ya. Nggih, baik. Jika belum, itu yang akan menjadi core issue ya, itu bisa di support atau bisa disetujui oleh mentor. Nggih. Baik, monggo siapa dulu yang ingin menyampaikan. Tidak perlu share screen ya, Bapak Ibu. Nanti cukup menyampaikan saja core isunya dan penyelesaian dari core issue atau nanti yang menjadi konsep judul rancangan aktualisasi. Silakan Bapak Ibu. Saya Bu Nggih, Mbak siapa ini? Afri, Oh, Mbak Afri Nur Aini, nggih. Sebentar, saya catat dulu, Mbak. Ya, monggo Mbak bisa disampaikan. gitu. Jadi dari beberapa isu yang sudah ada, saya memilih salah satu isu yaitu kurangnya penggunaan media pembelajaran pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, Bu. Eh, Setelah saya masuk di madrasah dan menjadi guru Al-Quran Hadis, terdapat beberapa keluhan dari siswa yang mereka itu menyampaikan, Bu, saya tuh kalau sama materi Al-Quran Hadis tuh ya suka-suka aja, cuma kalau udah masuk ke ayat, apalagi lanjut hafalan, itu saya jadi nggak suka, kan seniku, Bu. Jadi saya memilih isu tersebut. Nah, karena isu tersebut adalah fokus utamanya adalah di medianya, jadi penyelesaiannya adalah saya pemanfaatan flashcard sebagai media pembelajaran Al-Quran hadis. Cuma saya, Ya, pemanfaatan apa tadi, Mbak? Kak? nggih, Oke, terus lanjut, Mbak. Mana tadi? tapi saya masih bingung, Bu. Jadi Mm-mm. eh, ada dua alternatif, Bu. Bisa flashcard yang bentuknya fisik, bisa juga flashcard yang di apa ya, pakai media digital gitu, seperti Wayground, Digital. eh, seperti di Wayground dan beberapa web yang beberapa kali saya buka. Saya masih mempertimbangkan di situ mau pakai yang eh, apa ya, fisik atau yang digital seperti itu. Oke, baik. Tapi Ya. mohon maaf saya belum sempat menyampaikan ke mentor. Mm-mm.
Karena kalau misalkan di sini kan mentornya Pak Kamat nih Iya. Bu. Dari beberapa hari kemarin Pak Kamat lagi gerah, jadi belum saya konsultasikan ke beliau. Seperti itu Bu. Oke, terima kasih ya Mbak Afri ya, Mbak Afri Nur Aini. Tadi untuk core isunya adalah kurangnya media pembelajaran ya. Untuk Nggih. mapel apa tadi Al-Quran Al-Quran hadis. hadis ya. Kalau dari Mm-mm. kalau isunya memang sudah ini ya sudah tepat ya. Nah, kemudian juga untuk penyelesaiannya tadi mencoba untuk pemanfaatan media kartu ya, media pembelajaran dengan media kartu ya berupa flash card tadi ya. Nah, kalau Nggih. eh, kalau pertimbangan saya, Mbak, saya bisa memberikan saran ya nanti antara flashcard yang fisik ya bentuk kartu atau nanti buat yang digital. Nah, tergantung nanti yang pertama di kelas ya sarana pembelajaran di kelas ya. Misalkan kalau mau memakai yang digital. Ya, itu nanti apa mau laptop, apakah di kelas sudah ada sarana seperti Smart TV? Nah, itu juga harus dipertimbangkan jika nanti memakai aplikasi secara digital ya, walaupun itu sama-sama nanti bentuknya kartu ya. Kalau secara umum, saya setuju Mbak jika pembelajaran apa ini apa Al-Quran hadis. Al-Quran Hadis ini menggunakan media kartu. Jadi kan nanti apa ya anak-anak tuh bisa lebih interaktif gitu ya. Ada Nggih. kegiatan uh, moving gitu ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau saya sarankan yang flashcard aja untuk yang apa namanya flashcard untuk yang kartu secara offline itu aja Mbak. Oh, Iya, jadi kan terima ada kasih ya Ibu. ada anak-anak lebih interaktif nanti ya ada bergerak, mengambil kartu dan sebagainya nanti lebih menyenangkan. Itu beberapa juga pengalaman ya yang sudah menjadi best practice seperti itu. Baik Ibu, terima kasih sarannya. Oke, oke, baik. Terima kasih Mbak Afri. Monggo berikutnya. Ya, monggo silahkan siapa dulu yang ingin menyampaikan terkait dengan core issue dan penyelesaiannya. Baik, Bu. Saya, Bu, Ya, Mbak siapa ini? Agustin Hanifia Cindy. Oh iya, Mbak Agustin. Silahkan Mbak Agustin. Baik, Bu. Ini saya tuh sebenarnya ada beberapa judul, Bu. Tapi yang lebih cocok itu yaitu untuk di program studi manajemen pendidikan Islam itu yaitu penyusunan standar operating prosedur atau SOP untuk layanan akademik mahasiswa berbasis digital di program studi manajemen pendidikan. Mengapa saya mengangkat isu tersebut? Karena proses layanan akademik, misalnya untuk pengajuan judul, pendaftaran seminar, atau ujian Munakosa itu yang belum terstandarisasi dan masih manual. Nah, kegiatan ini untuk memetakan alur layanan, penyusunan draft SOP, melakukan sosialisasi kepada mahasiswa dan dosen. Jadi, dulu itu masih manual, Bu. Karena ketika ada COVID, itu sementara sampai saat ini dialihkan ke Google Spreadsheet, Bu, untuk pendaftarannya itu. Tapi untuk SOP-nya itu masih belum ada. Jadi maksudnya itu masih tanya kadang ke Kaprodi atau Sekprodi atau ke saya begitu Bu. Jadi belum ada alur yang jelas begitu Bu. Bagaimana Bu? Ya, berarti tadi core isunya apa tadi Mbak? Tentang proses layanan akademik ya? Ya, penyusunan standar operating procedure atau SOP Oh, layanan penyusunan akademik. SOP. Iya, Ya. layanan Em, akademik mahasiswa berbasis digital di program studi manajemen pendidikan Islam. berarti ini nanti untuk fokusnya udah langsung penyusunan SOP ya, Mbak Agustin ya? Iya, atau bagaimana Bu? Saya Gini ya masih Mbak ya. ya. Nah, ini
kita di beberapa apa diskusi ya dengan para pembimbing ya, yaitu pengajar, terutamanya Widi Suara gitu. Kalau untuk SOP ya, SOP itu kan penyusunannya itu kan tidak perorangan ya Mbak Agustin ya. Ya, jadi biasanya kalau SOP itu adalah tim ya, tim penyusun SOP gitu ya. Jadi nanti kan Mbak Cindy terlibat di sana ya, terlibat di dalam tim penyusunan SOP. Nah, untuk sementara Mbak Agustin ya, jika judulnya langsung ke penyusunan SOP, nah itu memang nanti perlu dipertimbangkan lagi ya, karena ini adalah Mbak Agustin kan ini berkewajiban ya menyusun rancangan aktualisasi yang nantinya tidak hanya hasil atau dampak dari rancangan aktualisasi ini kan hanya tidak tidak hanya selesai setelah latsar berakhir ya, harapannya kan nanti bisa berkelanjutan gitu ya dan bisa dimanfaatkan di institusi ya. Ini Mbak Agustin kan di UIN Wali Songo ya sebagai dosen ya Mbak ya. Iya, Bu. Ya, sebagai dosen sudah ada jam mengajar. Sudah ada Kemudian juga penempatannya di mana Mbak? Atau masih di di ini? S1 Manajemen Pendidikan Islam, Bu. Kemudian diperbatukan nggak di administrasi gitu? Di staf ahli sih, Bu. Sama kadang Oh, bantu-bantu di fakultas dan PPG itu, Bu. mm-mm. Di website Nah, sama PPG itu. kalau ini tadi kan tentang layanan akademik ya Mbak ya. Iya, Berarti layanan akademik itu kan masih bagian administrasi ya. iya, Ya, kalau saran saya sih, kalau untuk penyusunan SOP secara langsung, itu kan kerja tim gitu ya. iya, Bu, iya. Iya, kerja tim ya. Mungkin ada apa isu atau masalah yang lain, Mbak? Mungkin terkait tentang saat mengajar atau yang lainnya, Mbak. Ya, kalau untuk SOP memang belum bisa ini ya, Mbak ya. Intinya Iya, SOP Kak. itu tidak bisa penyusunan SOP itu tidak bisa dilakukan sendiri ya. Itu kan terkait tim dan mungkin layanan satu SOP layanan itu juga terkait nanti hal-hal yang lainnya seperti itu, Mbak Agustin ya. Itu lebih disarankan kemana ya, Bu? Ya, maksudnya itu. Kalau Lebih ke arah pelajaran kalau atau gimana? Ya, kalau memang misalkan saat ini selain sebagai sudah mengajar gitu ya, kan ada beberapa teman dosen itu yang juga masih di administrasi, membantu administrasi gitu ya. Nah, nanti kan isunya ya boleh isu yang muncul itu saat mengajar atau juga di administrasi di penempatannya sekarang seperti itu. Nah, kalau boleh tahu mungkin isu yang lain, Mbak, dari Mbak Agusti. Bentar, Bu. Hmm, Mungkin ya. yang lain dulu aja nggak apa-apa. Nanti saya bisa Nggih, nggih. masuk lagi, Bu. Nggih, kecuali kalau misalkan Mbak Agustin tetap mau mengangkat tentang layanan akademik ya, tentang layanan akademik, eh, nah tidak harus dari sisi SOP-nya Mbak, nanti aksesnya atau mungkin nanti tadi ada berupa spreadsheet gitu ya, atau mungkin nanti Ya, bagaimana Bu. nanti layanan akademik ini dibuat apa secara online atau berbasis digital itu kan juga bisa nanti sehingga bisa mahasiswa mendaftar itu bisa langsung otomatis entah itu mau dibuat digital sederhana, web sederhana atau aplikasi sederhana ya yang jelas nanti dalam serangkaian aktualisasi di Latsar itu ya diminimkan untuk adanya pembiayaan gitu ya Mbak Agusnya itu yang bisa saya sarankan jika memang masih mau mempertahankan tentang layanan akademik ya jadi nanti membuat apa ya entah itu alur untuk layanan akademik agar lebih mudah atau nanti bisa berbasis digital. Mungkin itu Mbak sarannya. Iya. Ya, jadi yang diangkat tetap sama yaitu tentang layanan akademik tadi ya mendaftar seminar dan munakosah dan segala macam hanya tidak dari sudut pandang SOP-nya tapi nanti dari kemudahan akses untuk layanan akademik. Coba ya Mbak Bu, ya nanti bisa ya Bu, kalau bisa misalnya dipertimbangkan. untuk misalnya ini ada Mm-mm. pengembangan modul ajar digital interaktif mata kuliah begitu untuk mendukung self regulasi regulated learning mahasiswa gitu, apakah bisa, Bu? Bisa ya. Jadi kalau pengembangan ini apa? Pengembangan modul atau pengembangan modul ajar tadi Mbak? Modul ajar digital, Bu?
modul ajar digital ya. Modul ajar digital itu diperuntukkan apa? Kalau nggak istilah di guru itu kan juga ada modul ajar ya untuk perencanaan pembelajaran. Nah, kalau modul, modul ajar di sini sama, sama konsepnya. Kayak buku modul gitu sih, Bu. Sebenarnya sama aja sih. Tapi Berarti untuk mungkin mau modul atau bahan ajar mungkin ya ya, Mbak ya. Mm-mm. kalau Karena bisa, ya Bu. bisa hanya kalau modul ajar ini kan di guru gitu ya. Di guru itu kan perencanaan pembelajaran itu kan modul ajar. Kemudian ada modul atau bahan ajar yang namanya modul, ada juga diktat. Nah, mungkin Mbak Agustin kalau pengembang ya mungkin pengembangan bahan ajar ya kalau menurut saya nanti bentuknya berupa modul kan seperti itu. Ya, karena ini kan diperuntukkan bagi mahasiswa. Bisa Mbak, kalau judul pengembangan kan berarti sebelumnya sudah ada ya Mbak ya. Bahan ajar itu kan sudah ada. Ya, Nah, kemudian dikembangkan tadi ya secara berbasis digital tadi itu bisa. Malah itu malah bisa Mbak untuk yang pengembangan. Kalau saya adalah pengembangan bahan ajar ya. Bahan ajar berupa modul misalkan itu bisa. Ya, mohon juga sebelumnya sudah dikonsultasikan dengan mentor belum Mbak? belum, Bu. Oh Soalnya belum ya. ada suratnya juga, Bu. Oke. Baik, nanti itu ya beberapa saran ya. Harapannya nanti bisa segera dikonsultasikan dengan mentor ya sebelum kita di pembimbingan berikutnya. Terjadwal hari apa ya? Saya pas nggak buka jadwal ya. Nah itu Rabu sama Sabtu, Bu. oh Rabu ya. Nah minimal nanti di hari Rabu ini Bapak Ibu ya di angkatan berapa 52 ya di kelompok satu. Ini harapannya sebelum hari Rabu itu semua sudah berkonsultasi dengan para mentornya masing-masing. Itu nggih, Mbak Agustin, berapa Iya, saran Bu. yang Iya. bisa saya berikan. Ya, terima kasih, Nggih, Bu. nggih, baik sama-sama. Monggo silakan setelah Mbak Agustin. Belum Saya Bu, saya saya Bu. dulu, saya dulu. Siapa Jadi monggo? saya dulu. Ya, siapa ini? Mas? Saya Ahmad Farhan, Bu. Oh, Mas Ahmad Farhan ya. Ya. Silahkan. Ngapunten nggih Mas Afif, saya duluan. Nggih, nggih, siap Mas Ya, Ahmad Farhan. ya, mohon bisa diselesaikan secara adat ya, Mas. Oke, siap. Ya, Ya, silakan Mas Farhan. ya, izin Bu Rizka. Jadi saya kemarin sudah sempat diskusi dengan Pak Kepala KUA. Karena kan mentor saya kemungkinan ya Bapak Kepala KUA sendiri. Nah, itu ada dua isu yang sebenarnya ingin diselesaikan dan ingin diangkat. Isu yang pertama nih terkait akta nikah terutama di tahun-tahun yang sudah tua, tahun 1960-an, 70-an gitu. Itu akta nikahnya masih berupa akta nikah cetak dan itu tulis tangan, Jadi bukan bukan di print tapi itu tulis tangan dan itu ya tulisan tangan orang zaman dulu kan menurut saya yang masih di umur segini susah buat bacanya. Nah, itu niatnya ingin dibuatkan dalam bentuk digital gitu. Jadi karena kenapa ingin dibuat digital? Karena ada beberapa akta nikah itu yang sudah dimakan rayap, bahkan itu sudah habis setengahnya. Jadi satu halaman itu setengah ke bawahnya itu sudah habis dimakan rayap karena saking tuanya mengingat usia akte Ya. nikah yang sudah tua. Itu yang pertama. Yang kedua terkait pendaftaran nikah. Pendaftaran nikah ini kan sekarang bisa mendaftar sendiri melalui SIMKAH, bisa mendaftar secara pribadi. Tapi di kecamatan saya di Sragen ini, terutama di Kecamatan Jenar ini, belum ada sama sekali yang mendaftar nikah secara online. Benar-benar nol. Nah, mungkin kalau misal ada satu atau dua orang gitu, mungkin saya masih bisa berpikir, oh ada sebagian yang sudah tahu dan sudah mencoba. Mungkin dari situ kita tinggal sosialisasi aja, tinggal cari tahu. Kan datanya juga bisa kita cari tahu, Bu. Oh ini catin ini. Nanti mungkin bisa minta tolong buat menyebarkan ke teman-teman, saudara atau siapa. Tapi data yang saya temukan di aplikasi SIMKA itu benar-benar nol. Belum ada yang mendaftar online secara mandiri sama sekali. Nah, terus ini saya juga sebenarnya bingung mau lebih baik mengangkat yang mana antara yang akta nikah tadi karena urgensinya itu sudah dimakan rayap itu
Atau yang kedua, karena sekarang sudah di zamannya digital, terutama pendaftaran nikah sudah bisa online, jadi Catin nggak perlu repot-repot langsung ke KUA buat daftar nikah. Mereka bisa input data dari rumah, kemudian nanti kalau sudah melengkapi persyaratan baru bisa ke KUA. Saya masih bingung antara dua itu, Bu. Itu Kemudian sih. kemarin hasil hasil saat konsultasi dengan kepala KUA gimana? Nah, Eh, hasil dengan kepala KUA gini, jadi untuk akta nikah itu sudah mulai dicicil. Tapi itu yang menyicil beberapa staf yang ada di sini. hmm, Jadi sudah mulai dicicil, diinput datanya. Jadi sudah beberapa tahun itu ada yang sudah diinput datanya dan sudah jadi file digital. Tapi untuk yang pendaftaran nikah ini masih belum ada. hmm, ya, gini ya Mas Farhan ya, beberapa pengalaman ya ini di bimbingan saya di angkatan sebelumnya itu ya, kalau saya disuruh memilih antara digitalisasi dengan pendaftaran nikah, itu saya lebih cocok ke digitalisasi, Mas Farhan, untuk akta nikah. Mengapa? Kalau kan hanya di pendaftaran nikah, nah ini sekarang saya balik tanya, kalau hanya pendaftaran nikah itu kan hanya satu layanan saja ya, yaitu pendaftaran nikah. Kecuali kalau layanan nikah. Nah, kalau layanan nikah itu kan mulai dari pendaftaran, mulai dari apa, pemeriksaan, mulai dari pencatatan, itu nanti eviden, bukti fisik atau dampak nanti saat dilaporkan di laporan aktualisasi itu nanti lebih banyak dan lebih variatif dan utamanya lebih logis nanti dengan waktu saat aktualisasi atau di masa habituasi itu kan 5 sampai 6 minggu. Nah, sekarang jika Mas Ahmad Farhan memilih untuk yang layanan hanya di pendaftaran nikah, nah sekarang peristiwa pernikahan kemungkinan di bulan ini atau aktualisasinya kan kemungkinan di bulan Oktober ini ya. Ya, Ya, Bu. 5 sampai 6 minggu. Nah, peristiwa pernikahan di bulan Oktober kira-kira sampai hari ini yang sudah mendaftar ada berapa? Yang sudah mendaftar per hari ini sudah kurang lebih 20. 20. Nah, itu berarti kan kalau hanya layanan pendaftaran nikah kan hanya untuk melayani bagi catin yang ingin menikah kan, Mas? Oke. Iya Ya. kan, tidak atau ke atau tentang informasi layanan nikah ya. Jadi kalau menurut saya hanya pendaftaran nikah dan ini hanya 20 catin ya, itu terlalu sedikit gitu ya. Itu ya. Jadi nanti dampak atau efek dari rancangan aktualisasi nanti yang diangkat itu apa kurang kalau menurut saya. Ya, jadi di beberapa kasus yang sama itu karena ada di periode pertama itu setelah aktualisasi ternyata ya Bu ternyata datanya hanya sedikit terus gimana lah. Nah, itu ya sehingga di pertama itu dari waktu yang diberikan ya itu waktu 5 sampai 6 minggu itu juga kemudian bukti atau eviden pendukung nanti yang dilaporkan di laporan aktualisasi itu sangat minimalis sekali kalau hanya di pendaftaran nikah. Kecuali nanti Mas Ahmad Farhan tadi untuk layanan nikah. Ya, kalau layanan nikah itu kan ada beberapa tahap. Setelah pendaftaran, ada pemeriksaan, ada pencatatan, peristiwa pernikahan. Nah, itu mungkin bisa lebih logis dengan waktu aktualisasi yaitu 5 sampai 6 minggu dan nanti juga eviden atau bukti dukung serta dampak nanti dari rangkaian aktualisasi itu lebih lebih baik. Itu menurut saya Mas dari pengalaman-pengalaman dengan kasus yang sama. Gitu Oke. ya. Izin izin menyampaikan, Bu, sedikit. Oke, Nah, silakan. karena terkait pendaftaran nikah ini yang memang untuk aktualisasi nanti kan hanya di bulan Oktober hanya 5 sampai 6 minggu aja. Yang saya pikirkan ini jangka panjangnya, jangka dalam waktu jangka panjang. Karena saya kemarin sempat mikir untuk pendaftaran online ini, kalau memang hanya terfokus di KUA, maka orang-orang tetap harus ke KUA dulu buat tahu informasi mengenai pendaftaran online. Tapi yang saya pikirkan, saya kemarin sempat berpikir, gimana kalau saya juga menyampaikan tentang pendaftaran nikah ini terutama ke desa, ke kantor desa atau kantor kelurahan. Karena kan terkait berkas-berkas pernikahan itu juga ada beberapa berkas yang dibuat oleh kantor desa gitu, dibuat dari kelurahan. Jadi mungkin niat saya kalau misal ada orang yang mau daftar nikah,
Jadi mereka kan pertama ke kantor desa dulu nih. Nah, dari situ mereka sudah langsung dapat info bahwa pendaftaran nikah sekarang bisa online gitu. Jadi nanti mungkin ini hanya hanya gambaran. Mungkin saya akan buatkan banner. Nanti di banner itu bisa saya tulis infonya bagaimana tata cara pendaftarannya, termasuk mungkin nanti di sana ada QR code-nya yang bisa di-scan, nanti langsung terhubung ke aplikasi SIMKAH dan mereka bisa langsung mendaftar dari sana. Jadi tanpa perlu ke KUA, mereka sudah bisa mendaftar secara langsung. Cukup sampai di kantor desa saja. Itu hanya gambaran saya mengenai yang pendaftaran nikah itu tadi. Tapi kalau misal mengenai yang akta nikah itu ya mungkin bisa bisa saya lakukan juga. Dua-duanya insya Allah bisa saya lakukan. Oke, Tapi saya ya. bingung. Ya. Berarti itu lebih ke nanti ke publikasi ya. Nanti ke Ya. core isunya kan keterbatasnya informasi nanti ya tentang layanan ya. Kalau menurut saya lebih cocoknya sih ke layanan nikah itu ya Mas ya. Tidak hanya kan tidak hanya di pendaftaran Oke, kan betul. persyaratan, kemudian nanti prosesnya seperti apa ya. Boleh nanti kalau mengangkat yang tentang tapi layanan nikah ya Mas ya, jangan hanya di pendaftaran. Nanti kan itu publikasi informasi, itu kan juga sebagai sarana edukasi masyarakat kan Mas. Oh ternyata Oke. sekarang menikah itu pendaftarannya bisa online, syarat dan sebagainya juga bisa online. Dan juga kan masyarakat kan tidak hanya butuh saat pendaftaran, tapi juga butuh nanti prosesnya seperti apa. Apalagi sekarang ada apa Catin itu wajib ada BIMWIN, ya Ya, ada bimbingan. Win. Nah, Ya. itu kan juga mungkin sebagian besar dari masyarakat belum mengetahui ya. Dan bahkan katanya masih mengabaikan ya untuk melakukan bimbingan perkawinan gitu ya. Padahal kan Ya. itu wajib dilakukan. Nah, itu informasi-informasi itu kan juga penting itu diketahui oleh masyarakat ya. Jadi kalau memang mau mengangkat untuk yang publikasi ya tentang nanti core isunya bisa keterbatasan informasi itu informasi layanan pernikahan saran saya. Ya, jadi mulai dari syarat-syarat, pendaftaran, mulai dari alur pernikahan nanti seperti apa, itu juga perlu kita sosialisasikan, kita berikan informasi kepada masyarakat. Gitu ya, monggo nanti bisa dua-duanya bisa, hanya yang paling urgent yang mana ya nanti saat di konsultasikan dengan mentor, alangkah baiknya nanti yang seperti apa. Itu ya Mas ya. Oke. Oke, namun terima kasih banyak Bu Rizka. Oke, sama-sama Mas Ahmad Farhan. Oke. Berikutnya tadi masih apa tadi? Mas Afif, bro. Monggo. Oke. Oh, Langsung nggih, saja nih, Bung. silakan. Monggo Mas. Nggih, Eh, siap. ini masih hangat-hangat sekali ini, dan ini sering terjadi berkali-kali, tidak hanya cuma sekali tapi berkali-kali, yaitu pasangan calon pengantin yang mendaftar di KUA itu umurnya masih muda, Bu, 30 tahun, tapi udah nikah 3 kali gitu loh. Us, Nah, berapa? 30 tahun. iya, 30 tahun udah nikah 3 kali. Saya pernah ngentri datanya itu. Kemudian data-data duda sama janda yang saya entry yang ingin menikah lagi itu sangatlah banyak, gak cuma sekali. Kalau di sini kau Alosari itu sampai mungkin puluhan puluhan kali, mungkin hampir ada 100, itu rata-rata duda janda semua, Bu. Jadi Hmm. yang saya mau angkat dari core isu ini itu eh, banyaknya calon pengantin yang menikah lagi tapi statusnya itu dan juda dan janda gitu loh, Bu. Nah, saya pengen mengangkat itu. Nah, untuk penyelesaiannya itu melakukan apa ya namanya ya, penyuluhan secara profesional, baik itu secara langsung ataupun mungkin nanti diarahkan menuju ke spiritual agar mereka itu ditakut-takuti bahwa rumah tangga itu apa ya namanya ya, nggak boleh sampai bercerai lah, seperti itulah, Bu. Jadi nanti jalurnya itu ke peran penghulu, efektivitas peran penghulu dalam meminimalisir perceraian di pengadilan agama. Mungkin nanti bisa ditambahi perspektif spiritual gitu. Jadi seperti itu. Hmm. Berarti nanti lebih ke konsep atau penyelesaian permasalahannya ada edukasi ya Mas ya. Nggih, Edukasi kepada masyarakat gitu ya. Edukasi nggih, itu kan nanti bisa bentuknya nanti penyuluhan, sosialisasi dan itu nanti bisa dilakukan baik tatap muka maupun secara online gitu ya Mas ya. nggih. Jadi Eh, seperti itu. Saran saya nanti edukasi ya Mas ya, edukasi apa tadi intinya untuk mencegah perceraian hanya untuk core isunya ini nanti
gini Mas, belum atau tentang keterbatasan informasi ya mengenai apa nanti untuk mencegah 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 perceraian itu ya untuk meminimalisir Oke, agar ya menikah itu sekali seumur hidup intinya kan itu kan oke, agar oke. tidak tidak mudah mencerai kemudian menikah lagi kan intinya ke sana Oke, ya cuman oke. kata-katanya saya belum dapat Mas nanti saya bisa dibantu ya jadi ini eh, minimnya informasi atau terbatasnya informasi tentang apa ya apa Tentang eh, apa tentang pembinaan keluarga sakinah lah bahasanya mungkin saya. ya, boleh, boleh Oke. ya. Jadi terbatasnya informasi terkait keluarga sakinah gitu ya di KUA mana sehingga nanti penyelesaian penyelesaiannya adalah tentang edukasi ya, Oke. edukasi eh, apa edukasi dalam membina keluarga sakinah nanti juga Oke. bisa. Ya, nah, nanti Lah, argumentasinya adalah ini untuk yang mau saya tanyakan sama jenengan itu ada kebingungan itu mau ditambahin perspektif spiritual atau enggak? Soalnya saya sendiri itu kan pengennya mengambil judul itu ngambil kajian juga. Saya itu penggemar berat Ustadz Danu, Bu. Jadi Ustadz Danu itu kan menganalisa penyakit dari sisi akhlak dalam berumah tangga. Nah, itu saya tertarik sekali untuk membedah kajiannya Ustadz Danu itu seperti itu. Makanya ini jarang sekali disampaikan oleh penyuluh-penyuluh agama Islam di KUA saya bahkan di KUA manapun mungkin jarang ada yang tahu karena ini ada kaitannya akhlak dengan penyakit gitu loh Bu. Maksud saya itu seperti itu. Saya pengen Bol- menambah perspektif itu gitu. boleh, boleh juga nanti edukasi tadi ya, edukasi terkait pembinaan keluarga sakinah dari apa perspektif apa Spiritual, tadi spiritual spiritual. di KUA. Nah, nanti eh, argumentasi nanti yang Mas Afif miliki, idealisme tadi ya ide-ide itu nanti bisa bisa dimasukkan nanti ke rancangan aktualisasi. Jadi edukasinya itu nanti ada penyuluhan secara online, secara offline gitu ya Mas ya, ada tatap muka nanti berapa kali saat di masa aktualisasi nanti. Bisa Mas itu. Ini baru rencana ya Bu ya, tapi nanti Ya, berikutnya nggak tahu. Nggak tahu nanti. Pokoknya ini rencana saya belum jujur terus terang saya belum menyampaikan dengan mentor saya, tetapi mentor saya itu juga tahu kalau itu kejadian itu sering 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 sekali pendaftaran nikah itu duda dan janda itu sering sekali nggak cuma ya, mungkin sehari bisa bisa separohnya lebih lah yang daftar itu duda janda sedangkan bujang perawan itu mungkin separohnya itu 50% gitu loh Bu. Itu kan ya. berarti banyak sekali kasus kayak gitu di KUA saya. Jadi seperti itu Bu, terima kasih. Oke, baik. Ya, nanti disampaikan saja, Mas. Disampaikan seluruh ide, kemudian alasan ya, argumentasi Mas Afif mengangkat ini. Nanti kegiatannya seperti apa ya? Nanti kan, berarti kan Mas Afif kan langsung terjun langsung ya, memberikan penyuluhan, edukasi, baik nanti datang secara tatap muka ataupun nanti melalui online gitu ya. Nanti medianya bisa hybrid ya, Mas. Bisa offline, bisa online gitu ya, agar nanti bisa menjangkau apa masyarakat ya di semua lapisan masyarakat misalnya kan ya di lingkungan atau unit kerja di KUA mana ini Mas Afif? KUA Kau mana? Alosari, Kau Alosari, Kabupaten Mana ini? Brebes. Brebes ya. Nah, itu ya. Nah, nanti disampaikan ya. Semoga saja nanti dari mentor bisa mensupport itu ya Mas Iya, Afif ya. iya. Iya, terima kasih Bu. Oke, baik. Monggo berikutnya. Saya Bu. Oh ya Mas. Ya monggo Mas Aska dulu. Wah. Oke, Mas Aska, silakan Mas Aska. Oke, mohon maaf ya Mas Arif. Mohon izin Bu, saya kemarin udah konsultasi ke mentor saya khususnya Bapak Kepala. Beliau ya diskusi terus pada akhirnya ada dua pilihan dan diserahkan kepada saya mau ambil yang mana. Yang pertama tentang kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan pernikahan di lingkungan KUA Kecamatan Gemuh. KUA Kecamatan Cepiring. Mohon maaf. Nah, ini berangkat dari misalkan contoh pencatatan nikah. Itu hampir
98% itu pernikahan pencatatan pendaftarannya itu diwakili oleh Bapak Mudin, Bapak Lebih, Bapak P3N, sehingga tidak ada kemandirian dari para Jatim. Itu pun kadang seringkali berkas itu kurang, kadang berkasnya salah, kadang itu sehingga sama saja. Nah, pada akhirnya tentu tentang literasi pencatatan nikah di KUA Cepiring ini masih rendah. Terus juga beberapa kasus juga saya juga sering menjumpai itu adanya keluhan yang diterima oleh Catin, yakni ada pungutan dari desa ataupun dari ini terkait daftar nikah kok nganti jutaan mas ono. Oh, Bu, aslinya kan cuma 600.000 karena mungkin dia pakai jasa gitu, tapi ya Jasa ya, ya pakai betul. jasa. Ya udah saya terangkan seperti itu, namun ya namanya masyarakat mungkin satu sisi mereka juga sibuk kerja, terus kurangnya pemahaman tentang berkas persyaratan nikah dan lain-lain. Itu yang perlu saya bereskan. Dan juga perihal pelayanan pernikahan yang lain itu kan ada legalisir, ada duplikat, ada perbaikan nama. Nah, itu seringkali masyarakat langsung datang ke KUA, pikirnya langsung beres sehari itu. Ternyata kan nggak harus ke desa dulu, harus buat pengantar. Itu pun kalau misalkan bukti dukung yang misalkan contoh duplikat, harus ada keterangan dari kepolisian tentang mungkin kehilangan ataupun kebakaran dan lain-lain. Nah, itu kan dari masyarakat kurang paham atas informasi apa persyaratan duplikat pernikahan. Terus juga misalkan contoh tentang perbaikan nama, perbaikan tanggal lahir dan lain itu kan eh, masyarakat bolak-balik ya Bu. Nah, ini saya untuk gagasan pemecah masalah tersebut, yang pertama mungkin dari segi offline mungkin saya akan membuat brosur dan disebarkan di khususnya di kantor desa. Mungkin di brosur tersebut tercantum berbagai layanan khususnya pernikahan. Terus juga mungkin kalau ada berkenaan waktu mungkin sosialisasi langsung ke masyarakat mungkin bersama para penyuluh, namun melihat jadwal gitu takutnya rata-rata kalau penyuluh itu ke lansia, jarang sekali ke para muda-mudi ataupun yang umur-umur pernikahan gitu. Terus juga dari segi online-nya saya akan membuat WA bot. Ya, dirasa semua orang rata-rata punya HP dan punya WA, sehingga ketika mengakses WA bot langsung tahu, oh ini persyaratan seperti ini. Nah, mungkin kalaupun dari Bu Rizka ada masukan media lain, misalkan mungkin Instagram, ya mungkin saya pertimbangkan lagi, Bu. Ngoten. Hmm, berarti terima kasih Mas Aska. Ini yang bisa saya pahami adalah ini ya tentang kurangnya pemahaman layanan nikah tadi ya Mas ya. Masyarakat belum banyak memahami tadi ya ke isunya. Kemudian ini penyelesaian masalahnya tadi ada dua, ada publikasi melalui apa tadi? Brosur. Nah, nah, publikasi itu kan pertama adalah publikasi berbasis digital ya. Jika publikasi informasi layanan pernikahan berbasis digital itu nanti Mas Aska bisa membuat brosur, membuat pamflet ya dan sebagainya yang semua dari berbasis digital ya. Itu yang pertama. Kemudian jika informasi ini nanti mau disebarkan melalui media sosial, berarti kan kalau medsos ya Instagram, TikTok dan sebagainya. Kemudian tadi satu lagi apa ada WA tadi Mas WA bot. WA bot. Iya, Bu. WA bot itu sama kayak WhatsApp Iya, apa WhatsApp. namanya kemarin Ya mungkin WA bisnis gitu loh, Bu. Cuma kan ya langsung WhatsApp bisnis tanya ya. ini langsung jawabannya spesifik ke ini gitu. Nah, itu nanti kan bisa dibuat sih, Bu. Ya nanti coba pelajari dulu sih. Nah, berarti kan ada tiga alternatif itu ya. Iya. Maksudnya Mas Aska ya. Ya, jadi kalau yaitu
Kalau yang publikasi informasi melalui media digital atau berbasis digital itu kan pembuatan flyer, pembuatan booklet atau pembuatan poster itu ya, pembuatan poster itu nanti disampaikan pada masyarakat. Nah, kemudian nah dari apa setelah dibuat, nah itu nanti juga bisa nanti sarananya melalui media sosial. Kalau mau WA, WhatsApp bisnis, ya itu hanya uh, biasanya layan responsif melalui WhatsApp bisnis gitu ya, Mas. Nah, ini ada hanya dua alternatif sih, monggo nanti yang akan dieksekusi yang mana. Iya, Bu, siap. Sebentar, guys, Bapak Ibu.
Oke, mohon maaf Bapak Ibu, ada telepon tadi dari pondok ya, tempat anak saya. Oke, baik. Tadi Mas Aska ya, Ya, ya Bu. Mas Aska. Monggo nanti dua alternatif tadi ya, ya. Dua alternatif membuat banner, kemudian nanti membuat apa tahu di banner boleh berbasis digital tadi ya, yang kemudian nanti diinformasikan apa mau melalui apa tadi tatap muka. Ya, Bu. Ya Mungkin di disampaikan. kelurahan sih, Bu. Di kelurahan Ya, sini sih. oke. Soalnya kalau berbasis media sosial kan nanti lebih efektif dengan pembuatan konten gitu ya, yang sudah-sudah Ya, ya. Tapi kalau poster, flyer itu nanti berbasis digital nanti ya untuk ke konsep judulnya. ya, Bu. Matur suwun, Bu. Nggih, nggih sami-sami. Kemudian monggo siapa lagi Bapak Ibu? Saya, Ibu. Nggih, Mas siapa ini? Arif Rahman Adianto. Oh, Mas Arif Rohman. Nggih, baik. Oke, baik, terima Mas kasih Arif Rohman. atas waktu yang diberikan, Ibu. Jadi, isu yang saya ambil itu umum terjadi di KUA ya, dan juga merupakan permasalahan yang banyak diangkat sepertinya. Kemarin juga saya sempat ngobrol dengan Bapak Kepala KUA tentang isu ini, yaitu tentang digitalisasi arsip. Nah, di sini saya memfokuskan di akta nikah. Kenapa saya memfokuskan di akta nikah? Karena ketika ada orang atau masyarakat yang datang ke KUA Kecamatan Gembong, itu mereka ingin membuat duplikat akta nikah ataupun mau layanan lain yang kaitannya dengan kita harus cross check akta nikah, itu akan sangat lambat sekali karena di sini masih memakai sistem pengarsipan yang konvensional atau sistem pengarsipan yang masih berdasarkan pada kertas. Nah, setiap bulannya itu banyak sekali orang-orang yang meminta duplikat akta nikah, entah itu hilang, rusak, atau lain sebagainya, atau ingin mengganti atau mengubah data itu. Nah, otomatis kita kan harus mengecek, karena mengeceknya itu di ruang arsip, dan ruang arsipnya itu sangat terbatas, Ibu. Sekarang juga sudah mau full, apalagi letak KUA saya itu di pegunungan, jadi ya amit-amit ya, rawan roboh gitu. Ya jangan sampai lah rawan robot, terus juga musuhnya itu rayap, musuhnya yang lain juga tikus. Wah, itu banyak sekali, Bu. Ruang arsipnya sudah sangat-sangat penuh sekali. Nah, ketika ada orang ingin melakukan duplikat atau ingin membuat duplikat akta nikah, misalnya yang terjadi kemarin itu ada orang yang ingin pergi haji, akan tapi dia meminta dengan sangat segera untuk dibuatkan duplikat akta nikah. Nah, otomatis kami mencarinya di ruang arsip yang segitu segitu numpuknya, dan itu akan menghambat proses pelayanan, Ibu. Apalagi ya staf di KUA itu termasuk penghulu saya sendiri, itu akan sangat kerepotan apabila kantornya itu sedang ramai. Apalagi ketika kantornya itu lagi ada acara nikah, Ibu. Jadi itu akan sangat semrawut sekali ya, karena gimana pun juga pelayanan kan harus yang nomor satu. Nah, terus juga di sini itu masyarakatnya kemarin saya menemukan kasus dan juga saya yang memeriksa berkas nikahnya itu, jadi orang tuanya itu dia nggak punya buku nikah, padahal dia nikah di sini. Otomatis saya cari dong itunya, karena dari si Catin perempuan ini dia itu anak pertama, Ibu. Kalau anak pertama kan wajib memakai buku nikah. Nah, itu nanti kaitannya sama wali soalnya, minimal kan 6 bulan. Nah, kemarin saya tanya itu nggak tahu bapaknya, terus saya otomatis kan mencari kan dari anaknya itu lahirnya tahun segini, terus saya cari di tahun yang sebelumnya, ternyata nggak ada. Nah, ternyata setelah kami cari-cari lagi itu ada, tapi mepet dengan kelahiran anaknya itu. Otomatis bapaknya nggak bisa menjadi wali. Dan itu pun prosesnya juga lumayan panjang sekali. Sehingga saya memfokuskan, ya memang kemarin ada beberapa isu. Ada 5 yang saya analisis, terus dikerucutkan lagi menjadi analisis USG itu. Yang paling urgent itu memang akte nikah itu. Karena nanti juga kaitannya kemarin ada pengalaman, Ibu. Jadi penghulu kawasan itu diundang sama Polres itu untuk dimintai keterangan terkait dengan orang yang kena masalah seperti itu. Jadi di sini menjadi saksi ahli. Saya juga waktu itu mendampingi di Polres itu, ditanya-tanya sampai beberapa jam, lupa.
Tapi itu kan untuk mengetahui bahwasanya orang tersebut benar-benar menikah di Kecamatan Gembong. Nah, efeknya apa kalau misalkan akta nikah itu entah itu hilang atau dimakan rep ya akan sangat panjang sekali. Mungkin yang awalnya saksi ahli mungkin bakal jadi tersangka atau apa. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Mas Arif Rahman ya. Berarti untuk core isunya apa? Belum adanya tadi ya pengelolaan arsip akta nikah ya Mas ya. Iya, Ibu. Ya, kemudian nanti untuk penyelesaiannya adalah digitalisasi arsip akta nikah. Nah, nanti rencana Mas Arif Rahman nanti digitalisasinya seperti apa? Di KUA-nya sudah ada scan belum? Kalau di KUA alat scan adanya dua, Bu. Dua itu pun dipakai sama operator dan Iya. biasa sehari-hari digunakan. Rencana saya itu nanti memakai aplikasi scanner itu mungkin kalau memungkinkan dan hasilnya baik itu nanti akan memakai itu. Terus juga secara aplikasi pandangan saya itu akan memakai aplikasi Microsoft Excel. Kenapa Microsoft Excel? Karena itu lebih mudah digunakan dan juga pandangan saya nanti kan ada kegiatan itu, Bu. Ada kegiatan di mana saya akan melakukan bukan pelatihan ya, tapi brainstorming ataupun sharing session dengan pegawai yang lain. Dan di sini tuh pegawainya sepuh-sepuh Ibu. Jadi kalau misalkan memakai aplikasi yang agak ribet itu akan gimana ya? Lebih terus sabar lagi gitu untuk melatihnya. Karena buka aplikasi kadang juga lupa itu mbah-mbah pegawai sini. Gitu, Bu. Ya, mungkin nanti Excel minimal nanti disimpan di cloud gitu ya, atau di Google Drive gitu ya. Nah, Ya, izin Pak. nah, Jadi untuk rencana saya itu nanti kan ada beberapa Adipati itu yang dia sudah memakai aplikasi. Nah, aplikasinya hmm. itu dari mereka sudah berbayar. Dulu di sini juga sempat dibuatkan aplikasi tersebut, namun sama sekali tidak jalan. Akan tapi mungkin saya akan memakai format tersebut, format yang ada di aplikasi tersebut, sehingga nanti akan memudahkan untuk ekspor maupun impor dari format Excel yang saya buat ke dalam aplikasi tersebut. Jadi nanti bisa terintegrasi gitu. Baik, jadi sudah ada rencana ya untuk apa keberlangsungan dari proses ini dan nanti ya Mas Arif Rahman ya, nanti kalau dan juga tadi Mas siapa yang juga punya ide digitalisasi arsip akta nikah, nanti pastikan mulai tahun berapa dari tahun berapa sampai tahun berapa ya. Jadi agar jumlah nanti akta nikah yang didigitalisasikan atau menjadi media berbasis apa apa di digitalisasikan ini juga misalkan kita punya waktu aktualisasi 5 sampai 6 minggu kemudian hanya mendigitalisasi atau scan dan sebagainya input data ke Excel itu kok hanya 50 gitu ya. Nah, itu nanti ditanyakan nanti saat di apa seminar rancangan aktualisasi ya. Jadi jumlahnya nanti agar cukup logis ya Mas ya, misalkan 100 atau 200 apa nikah ya misalkan 5 tahun ke belakang gitu ya, jangan sampai hanya 1 atau 2 tahun untuk di rancangan aktualisasi gitu ya. Jadi nanti mohon dari waktu aktualisasi 5 sampai 6 minggu ini dengan jumlah nanti akta nikah yang didigitalisasikan itu nanti agar logis. Itu ya Mas Arief ya, itu pesan saya juga Mas siapa tadi ya yang punya ide untuk digitalisasi tadi ya. Mas Ahmad Farhan ya, tadi juga ada ide untuk digitalisasi. Nanti mohon jumlah akta nikah jika yang dipilih digitalisasi arsip akta nikah ya nanti mulai tahun berapa ke tahun berapa. Jangan hanya 1 2 tahun ya, mungkin ya minimal 5 tahun lah, 5 tahun ke belakang nanti jumlahnya berapa karena itu akan ditanyakan dan menjadi eviden atau bukti fisik nanti saat di laporan aktualisasi. Itu ya Mas Arif Rahman, monggo jika memang itu eh, apa menjadi sangat mendesak ya, isu yang mendesak di tempat tugas. Oke, baik, terima kasih Mas Arif Rahman. Monggo berikutnya. Ya, masih ada 4 ini, baru 6 yang menyampaikan part isu. Monggo yang belum. Kalau saya kemarin sudah saya sampaikan, apa perlu menyampaikan lagi, Bu? Oh, tentang itu ya. Apa? Ya, Ya.
forum diskusi akademik itu. Dan Ah, alhamdulillah oh iya. progresnya saya sudah koordinasi dengan direktur dan kemudian untuk mentor juga saya sudah komunikasi, tinggal nunggu surat dari BKD dikirimkan ke instansi. Alhamdulillah sudah Oh, iya. oke, dari direktur sampai calon mentor sudah support, Bu. Oke. Makanya di bulan Apa depan tentang kemarin apa tadi forum apa Mas? Forum kajian ya? digitalisasi itu, karena kan yang terjadi selama ini itu diskusi konven gitu kan hanya ada Iya. di ruangan, dan ini ingin saya perluas dalam bentuk digitalisasi, entah dalam bentuk podcast atau Zoom, dan kemudian segala bentuk informasi tentang forum yang ada itu eh, bisa diakses oleh semua orang. Ngoten. Berarti tentang forum kajian akademik ya Mas kemarin ya? Nggih, nggih. Ah, Oke, oke, baik, terima kasih ya. Berarti ya kemarin disampaikan sudah fix ya Sudah untuk fix. Nggih, menjadi nggih. core issue. Oke, baik, terima kasih. Ini hanya konfirmasi ulang ya Mas Fahri ya. Nggih, nggih, Bu Rizka. Oke, monggo berikutnya yang belum. Silahkan. Ya, ini di mayoritas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini eh, mayoritas adalah penghulu. Monggo yang belum. Silahkan, masih tiga Saya orang lagi. Oke, saya silahkan juga Mas. konfirmasi kan saya kan sudah presentasi kemarin pas agenda 1 ketemu Ibu niku. Mm-mm. Sudah fix itu ya Mas Nah, Nasim ya? Apa Mas kemarin Mas? enggak terus terus Hah? Pak Kepala itu menyarankan itu seperti Mas Arief itu digitalisasi. Jadi saya mulai dari awal lagi untuk penyusunan SKPL dan lain-lainnya. Tapi sebelumnya sudah arsip arsip akta nikah ini. Nggih, Sebelumnya sudah ada proses digitalisasi belum sebelumnya? tidak ada cuma Oh, bentuk belum ada berkas ya. gitu. Nggih. Ya, oke, berarti ini juga tentang isunya nanti belum adanya pengelolaan arsip ya Mas ya. Belum optimalnya pengarsipan akta nikah yang lama. Kalau kalau belum optimal itu sebelumnya sudah ada. Tapi Ada tapi kalau dalam bentuk fisik. Gimana? ada tapi Ada tapi dalam bentuk fisik kayak buku gitu. oh ya, berarti bisa kalau itu belum optimalnya. Kalau belum ada sama sekali ya, ya berarti kan belum optimalnya. Bisa Mas kalau belum optimalnya. Kalau belum pernah ada pengelolaan arsip dalam bentuk apapun itu belum adanya. Tapi kalau Nggih, memang sudah ada dalam bentuk fisik ya, belum ke bentuk digital, berarti memang sebenarnya sudah ada pengelolaan arsip. nggih. Ya, guys. Ya, bisa Mas. Jadi nanti penyelesaiannya ini ya, optimalisasi arsip digital itu nanti ya Mas ya. Iya, Bu. Untuk Ya, jadi paling untuk judulnya kayak gini bisa nggak? Digitalisasi arsip akta nikah lama sebagai upaya keamanan data di KUA Kecamatan Kalikotes ngoten niku. karena Untuk judul kalau belum aktualisasi. optimal itu biasanya nanti optimasi Mas. Jadi optimalisasi ya Oh, gitu nggih. agar semua nanti tidak digitalisasi arsip ya. Itu nanti Nggih, sama, maknanya sama ya. Jadi optimalisasi arsip digital gitu aja Mas. nggih. Ya. Arsip Ars. digital untuk meningkatkan itu maknanya sama dengan digitalisasi arsip. Nggih, Bu. Itu ya Mas Ahmad Nasim ya. Oke, Oke, terima kasih makasih. atas konfirmasinya. Oke, monggo yang belum siapa nih? Antara Mas Ahmad yang belum ya Ahmad Oh Solahuddin ya Bu, dan Mas Ibu, siapa yang belum? Ahmad Maulana. Oke, Maulana monggo Bu. siapa dulu? Monggo Mas Maulana enggak apa-apa. Oke, Mas Ahmad Maulana. Ini juga penghulu Oke, ya. oke. Jadi core isu yang saya mau ambil itu hampir sama sama Mas Askan apa nggih? Belum optimalnya optimalisasi sebagai sarana penyebaran informasi pelayanan pernikahan. Jadi masalahnya sama persis seperti yang tadi disampaikan sama Mas Aska. Masih kebanyakan saat ini itu mendaftar pernikahan lewat P3N, di mana Hmm, P3N itu biasanya apa nih eh, ada biayanya, biaya pengurusan berkas tambahan ya. pernikahan. Ya, benar. Jasa lah, ada jasa. Jadi, jadi kadang itu masyarakat masih menganggap bahwa P3N itu bagian dari KUA. Ibu. Dan yang kedua itu masih sering terjadi kekurangan berkas-berkas pernikahan
jika Niko Satinnya mendaftar mandiri ke KUA. Dan yang ketiga itu media sosialnya masih sering mengupload kegiatan-kegiatan sehari-hari di KUA, Bu, bukan informasi pelayan pernikahan, Bu. Baik Mas Maulana ya. Nah, Hmm. eh, tadi kan kalau siapa Mas Aska tadi kan Aska. sama ya kurangnya informasi. Kalau Mas Aska tadi kan kurangnya pemahaman layanan nikahnya sama, tapi kita bisa apa diganti dengan pilihan kata yang berbeda yang artinya sama. Nah, nanti Mas Aska kan kurangnya pemahaman layanan nikah. Kalau yang Mas Maulana nanti bisa kurangnya informasi ya terkait layanan nikah. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya tadi kan Mas Aska lebih ke publikasi informasi layanan pernikahan yang berbasis digital tadi ya, membuat poster, flyer. Nah, mungkin nanti untuk yang Mas Maulana tadi bisa melalui berbasis media sosial ya, Mas ya. Nggih. Nah, itu. Jadi intinya permasalahan sama, penyelesaiannya dibuat yang berbeda. Yang satu berbasis digital, ya, membuat poster, flyer. Kemudian untuk yang Mas Ahmad Maulana nanti lebih fokus ke pembuatan konten untuk diupload di medsos gitu ya, Mas ya. Nggih, Bu. Begitu, Mas Maulana ya. Nggih. Ya, oke. Karena tadi sempat ada media sosial. Nah, ini untuk rencananya nanti media sosial apa nanti yang akan Medianya dibuat? Instagram, Ya, Instagram sama nah, TikTok mungkin, Bu. Ya masih ya. dipikir-pikir, Bu. Ya. Karena nanti juga pasti ditanyakan Mas nanti saat seminar ya, mengapa yang dipilih adalah media sosial Instagram gitu ya. Dan nanti bisa diberikan reasoning atau alasannya. Oh, karena mungkin nanti ada sedikit survei di awal Mas Maulana bisa dibuat gitu, seperti Google Form, kemudian nanti diinfokan kepada masyarakat bahwa eh, media sosial apa yang sebagian besar digunakan oleh masyarakat di mana di KUA mana tadi? KUA pada marah, Bu, Purbalingga. Oh ya pada Mara Purbalingga. Jadi kadang ada Mas kalau yang melalui media sosial, misalkan dengan Instagram itu kan juga ditanyakan oleh penguji mengapa ya dipilih yang Instagram. Oh karena memang sebagian besar atau mungkin total jumlah penduduk di Kecamatan Padamara ada berapa juta atau berapa ratus ribu. Ternyata menurut data sekian menggunakan Instagram kan berarti media sosial Instagram ini lebih efektif gitu ya Mas ya. Nanti ada alasan ke arah sana. Oke, bisa dipahami Mas Maulana ya. Yes, bisa, Bu. Ya, nanti ada ya seperti mencarilah nanti atau survei sederhana media sosial apa yang banyak digunakan oleh masyarakat di KUA di lingkungan Kecamatan Padamara. Itu ya Mas Maulana ya. Jadi Nggih. Mas Maulana fokus nanti membuat konten di upload di media sosial, sedangkan nanti yang Mas Aska lebih fokus nanti membuat media digital ya, poster, flyer dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih. Monggo berikutnya yang terakhir, Mas. Oke, Bu, izin Bu. Isu yang mau saya ambil itu sebenarnya Ah, kurang lebih hampir sama Bu sama Mas Maulana. Belum mm, optimalnya pemanfaatan media sosial KUA sebagai sarana edukasi mengenai layanan pernikahan. Nah, di mm, awal saya masuk di KUA itu dijelaskan sama Bapak Kepala, Mas selain tupoksi kamu sebagai penghulu, nanti saya minta tolong dengan mengelola sosial media. Begitu Bu. Nah, mm. kebetulan di KUA Bulu sendiri, sosial medianya dulu ada Bu, cuma nggak maksimal. Itu gabungan sama sosial media penyuluh. Punya pribadi gitu Bu. Hmm. Terus saya buat baru Instagram dan TikTok. Nah, untuk saat ini 3 bulan berjalan, itu belum maksimal. Uploadan unggahan kita itu cuma kegiatan sehari-hari sama info-info yang masih terbatas. Terus kemarin saya juga sudah konsultasi sama Pak Kepala. Ada beberapa isu, di antaranya itu kurangnya pemahaman Catin terhadap pentingnya BIM-WIN. Terus belum optimalnya pemanfaatan aplikasi SIMKAH oleh masyarakat untuk pendaftaran pernikahan. Nah, rencana saya untuk aktualisasi ini nanti saya bentuknya itu pamflet, pamflet dan video kreatif, Bu, terkait pelayanan pernikahan. Bisa
legalisir, duplikat, rekomendasi, terus juga cara penggunaan aplikasi SIMK. Media yang saya gunakan itu Instagram dan TikTok. Selain itu, ini sudah berjalan, Bu. Kita ada live TikTok setiap hari Selasa. Begitu. Terus Oke, baik. dari Kemenak sendiri, Kemenak Rembang itu menekankan untuk KUA aktif di sosial media, wabil khusus Instagram. Begitu, Bu. Oke, baik Mas Ahmad Salahuddin ya. Tadi belum optimalnya apa? Belum optimalnya. Tadi isunya nampaknya punyanya Mas Ahmad Salahuddin itu di isu itu sudah ada penyelesaiannya langsung ya. Belum optimalnya pemanfaatan media sosial. Oh, Otomatis nanti judulnya adalah pemanfaatan media oke. sosial gitu ya. Kalau boleh Oke. saya sarankan ya nanti untuk isu atau isu atau masalahnya ini saja Mas, terbatasnya informasi terkait dengan layanan pernikahan di masyarakat di lingkungan KUA Kecamatan mana tadi Bulu, Muatan Bulungge. mana ini Kota Semarang. Enggak, Bu. Kabupaten Eh, Rembang. Oh, Kabupaten Rembang. Tak kira kata Semarang. Oke, Kabupaten Rembang itu ya. Jadi Oke. tadi beberapa disebutkan isu itu sudah langsung judul kurangnya pemanfaatan, belum optimalnya pemanfaatan. Dan nanti judulnya pemanfaatan itu kan seperti itu ya. Ya, jadi nanti mohon isu besok ya. Kalau kita di pembimbingan berikutnya ya, nanti setiap masalah atau isu nanti bisa saya koreksi gitu ya atau saya review. Oke. Dan ini tadi menarik ya, walaupun beberapa memiliki isu yang sama, namun penyelesaiannya fokusnya berbeda-beda. Contoh yang Mas Radin itu fokusnya ada membuat video tutorial, kemudian ada live TikTok tadi ya, hanya sama nanti komentar saya dengan Mas Ahmad Maulana, mengapa dipilih Instagram dan TikTok itu nanti bisa ada alasannya ya Mas ya, bisa ada riset sederhana lah disebarkan ke masyarakat atau mencari data gitu ya bahwa mayoritas berapa persen dari masyarakat di lingkungan atau di Kecamatan Bulu itu memang pengguna Instagram dan TikTok itu ya Mas Ahmad Solidin. Namun sudah bagus karena dengan core isu yang sama penyelesaiannya sudah berbeda-beda fokusnya sudah berbeda untuk menyelesaikan permasalahan. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu di kelompok satu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin di awal bahwa nanti di akhir saya akan mengupload apa namanya lembar kerja harian yaitu hari ke hmm, lembar kerja harian hari ke-13. Hari ini hari keberapa ya Bapak Ibu ya? Hari ini hari kalau nggak salah hari ke-12 ya. Ada yang Iya, Pak. apa 12, Bu. mengumumkan jadwal? Ya, hari ini hari ke-12 ya. Baik, di hari ke-12 ini saya akan ya kok ini. Oh, share. Saya upload di chat ya untuk tugas nanti 3 hari ke depan ya. Hari ke-13, 14, dan 15. Karena nanti kita bertemu di apa tadi hari Rabu ya. Di hari Rabu untuk di hari ke-16. Ya, jadi nanti kita bertemu di pembimbingan yang kedua. Ya, nanti Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya mempresentasikan LK harian ya. Dan LK harian lembar kerja di hari ke-13, ke hari 14, dan 15. Monggo sudah bisa di-download dari chat di Zoom. Ya, harapannya nanti sebelum hari Rabu kita bertemu lagi, semua core isu penyelesaian itu sudah sudah dikonsultasikan dengan mentor dan sudah mendapatkan support atau dukungan. Itu nggih, Bapak Ibu? Ya, nggih. Baik, untuk pembimbingan ya di sore hari ini saya cukupkan ya. Mohon setelah ini Bapak Ibu bisa melanjutkan aktivitas, gitu nggih. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama.
Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Nggih, terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih oke, Bu Rizka. baik. Sama-sama. Izin live, Bapak Ibu. Iya Bu. Berarti ini ya, untuk hari ini tugasnya apa? Nah itu hari ini tugasnya apa? Tidak ada. Tidak ada. Karo udut to liar, karo udut. Di BLC Nggak ada. ada loh satu loh yang terakhir Ya, itu yang satu terakhir tanggal Itu berapa? sampai 11 hari itu itunya. Coba dibaca Hari deadline-nya. ini nggak ada kayaknya, Pak. Nggak ada hari 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 ini. ke-11 bukan Hari 11 ke-11? hari. Loh, Berarti yang dikirim Yo. tadi ada 3 Hari LK ke-11 Mas, bukan 11 hari Mas. Oh, 11 hari Kak. yang Pak barusan rajin dikirim, Pak, sekali tanya tugas. enggak yang barusan dikirim tuh loh 3 LK itu berarti untuk Besok, pertemuan yang besok ke-16 ya. bukan untuk tugas besok, Senin sama Selasa. Pokoknya 1 minggu sampai Jumat ke depan itu ada tugas lagi untuk habituasi itu, Pak. Berarti 3 LK tadi yang dikirim itu untuk kapan berarti? Untuk Untuk Rabu. di Rabu. Rabu kan, Rabu semua Ya. kan? Oh iya. Ah. Jadi masih ada waktu berapa hari kan lumayan. Tapi kayaknya mulai uploadnya besok, Mas. Kan ada uploadnya di harian itu, BLC. Mas. Oh, Di BLC, tetap di BLC nguploadnya tetap per hari. per hari. per Wah. hari. Tugas asinkronus. iya, Nah, untuk Jumat, Senin, Selasa. Terus Rabu itu kan kayaknya nggak tahu ya. Bimbingan itu, Rabunya itu katanya. Aku aja belum tahu itu mau ngerjain kayak apa. Tugas terus di BLC ada tugas terakhir itu yang agenda 3 itu. Jangan lupa. apa tugasnya itu? Itu sama kayak tugas pertama. Sama kayak tugas pertama yang APKL sama USG itu loh. Sama kok. Ya, itu tinggal di-upload lagi lah. Karena kan mungkin itu untuk konfirmasi yang memastikan apakah judul yang sudah disampaikan itu eh, sudah fix atau belum. Atau gimana ya? Kayak essay gitu. Nah, aku tak upload ulang. Yo, Sama kok. aku ikut ketua Isuku berarti. sama. Ini berarti udah cukup ya? Sudah. Udah, Kita Udah, Mas. live Mas. aja. Atau mau ngasih pelajaran juga boleh. Pelajaran Pak apa? dosen ini. Pelajaran. Nggak boleh merokok, Mas. Oh, nggak boleh merokok. Udah lah. Jurnal mingguan, Mas, jangan lupa, Mas. Oh iya, jurnal. Kalian jurnal mingguan tuh apa? Hormat bendera Oh tiap hari? iya. Oh Kalian iya. hormat bendera tiap hari nggak? Setiap Enggak, hari, Mas. Mas. Tapi agar foto-foto doang. Kajian foto YouTube doang gitu. Masa iya setiap hari harus hormat bendera kayak gimana gitu loh? Aku foto Ada sehari tok, Mas. caranya, Aku Mas. nggak Kalau langsung pengen tahu caranya, 30 japri foto saya gitu. aja. Oh gitu. Terus masa iya sholat? Ada caranya. Terus Diedit, yang Mas, diedit. aku dieditin kalau gitulah. Wah, 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 wah. Soalnya aku nggak ini, yang minggu kemarin itu nggak setiap hari aku ada hormat bendera gitu. Jadi tak isi kegiatan apalah yang sekiranya relevan, misalkan kayak ngajar gitu, tak masukkan aja. Tapi itu loh belum ada nilainya, Pak, di PLC itu. Kayaknya itu nggak dinilai deh, nggak dilihat juga. Iya, yang penting itu sistemnya itu tercentang gitu loh, Tercentang gitu. kayaknya ya. Aku lihat Kayaknya. Widya Iswara di PLC itu ada yang nggak pernah aktif malah. Ada yang aktifnya itu 2 hari yang lalu. Jadi kan memang mereka dari data yang tetapkan itu nggak ngecek gitu. Bisa Iya. tak? Ngecek keaktifan Widya Iswara bisa ya? Bisa, Mas. Wah, ini hanya untuk Orang-orang yang tahu. level tingkat tinggi. Aku gak ngerti. Aku aja orang ngerti ya. Mas Arif tadi Arif malam baru lewat online tadi sidang. malam Mas Arif. Iya, Kalau Mas, aku sih ngupload itu. sistemnya gitu sih, Pak. Yang penting itu ada data yang tak masukin terus kecentang gitu. Entah itu foto yang baru, yang lama, pokoknya dimasukin aja. Aku luar biasa. Oh ya, untuk besok
kita saling mengingatkan ya, yang evaluasi itu dari jam 8 sampai jam berapa? Jam 5. Itu ngerjain tugas atau apa ya? Atau ngerjain soal? Kayaknya ngerjain soal, Ini tapi yang banyak penghulu kayaknya banget. udah punya Oh, bocoran Mas dari nah itu coba yang coba di lain. di Gimana? gimana? Itu Mas Farhan nih. Lihatnya di mana Mas? Lihatnya Mas. Share share di grup Mas. Kalau ada Ya, bocoran yang menghulu. apakah ngerjain soal kayak di MOOC itu kan ada ngerjain soal kemudian ada KKM apa kriteria kelulusannya kan 70 atau berapa itu. Hmm. Nah, kalau seperti itu kan kita harus review lah, belajar-belajar lagi. Kalau ngupload tugas atau buat itu kan gampang kalau seperti itu. GPT. Mas Nasim, share Ya, Mas Nasim. Tak tunggu Mas Nasim. Nggak pengen share tak parani Ben. Oke. Sudah, go. Zoom-nya sudah bisa diakhiri. Makan siang, jangan lupa. ya, See you. terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.